Memang kita dalam ikhtiar itu memang terkadang mobil itu sudah manajenya itu kadang sudah betul, sudah tanya ke konsultan dan hal yang lain. Tapi ketika memanage urusan batin ini kurang, kadang-kadang juga pengaruhnya besar. Kita juga tidak memformat wirid di sini. Kita cuma denderakan alhamdulillah Kiai Badruddin sebagai pendiri. Jadi mulai dulu Pondok An-Nujwa ini berdiri 79. Jadi yang sudah diasaskan beliau, kita ini cuma tinggal mewiridkan aja, mewiridkan yang sudah ada. Karena kalau saya yang buat wiridnya mesti rusak gitu. Jadi di pondok pesantren ini biasa yang dibuat wirid juga burda al-Busiri, Imam al-Busiri. Sekarang itu ada setiap hari, setiap malam itu keliling. Ada beberapa anak sambil baca burda itu dengan keliling sebagai bentuk ikhtiar batin, sebagai benteng. Kemudian juga termasuk saya rasa juga di sini itu banyak sekali wiridnya itu banyak. Pada sholat itu ya seperti biasa, baca istighfar, baca hamdalah, takbir, kemudian la ilaha illallah, kemudian ada di sini itu ada Hizbul Barqi, narudu bikal ada mingkul wijhatin membeli sunnah mihin untuk dibesarkan sebagai bentuk benteng dan sebagai perlindungan juga. Kemudian ada satu bait dari burdah yang dibaca setiap hari itu ada Ja'at lidah. Pernah dengar apa ya? Ja'at lidah wadihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sakin bila qadami. Yang mana di sana itu menceritakan tentang Nabi besar Muhammad SAW memanggil pepohonan dipanggil dari jauh, itu datang tanpa kaki. Pohon kan tidak punya kaki, dia jalan. Ini diibaratkan oleh para ulama, barang mati aja dipanggil dia datang, apalagi yang hidup. Ini termasuk juga wirid itu untuk menarik, maksudnya untuk menarik para pelajar, para santri yang ingin mengaji, sehingga di sini hampir provinsi se-Indonesia itu ada dari Papua, ada dari Kalimantan, ada dari Aceh, dan hampir semua provinsi itu ada. Padahal saya ini kadang juga ngumul, lapo arah teko mrene gitu. Kita juga tidak pernah ke sana, juga tidak tahu orang tuanya siapa gitu. Kadang-kadang kita ini juga ngumul, ini kok mereka datang dengan sendirinya. Kita juga tidak begitu kenal dengan orang tuanya gitu. Masya Allah, ini mungkin keberkahan daripada sholawat, keberkahan daripada hal-hal yang batin tadi itu. Ada Ja'at lidah ya. Kemudian mungkin dari kata-kata itu Al-Mafullah Romogia itu mendesain pesantren, diusahakan lebih banyak tamannya daripada gedungnya. Taman seperti pepohonan gitu. Kan di sini banyak sekali. Memang beliau itu dulu yang naruh taman beliau langsung naruh tanaman itu. Diusahakan banyak tanamannya daripada gedungnya. Masih di sana insya Allah masih kosong sangat banyak daripada bangunan yang ada. Kemudian juga ayat kursi setiap pada sholat ayat kursi. Kemudian ada sholawat nariyah itu setiap pada sholat 11 kali. Kemudian juga baru-baru ini ada Dalailul Khairat, ini sudah familiar ya, Dalailul Khairat Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Kemudian juga dulu itu beliau itu termasuk wiridannya itu keliling setiap pagi itu keliling. Jadi melihat santri itu setiap pagi. Tidak hanya kalau kita kan sekarang cuma pakai CCTV aja. Beliau setiap hari, setiap pagi itu mesti keliling sambil lihat anak-anak yang tidur, anak-anak yang mungkin kurang rapi atau melihat asrama-asrama setiap hari
setiap hari. Ini dalamnya di samping masjidnya lumayan, kita ini jalan mesti pulang mesti keringetan di jalan ini. Itu termasuk wiritan beliau, jadi langsung dipantau sendiri. Memang ada satu keterangan, ini termasuk penjagaannya yang dilihat dengan mata kepala. Orang itu bisa beda. Kadang-kadang misalkan kita dilihat oleh orang yang menakutkan, keluar dari tempat itu bisa pikiran macam-macam. Atau dilihat oleh orang soleh, keluar dari majelis itu kan kayak tenang apa gitu. Memang dalam penglihatan itu memang apa ya, makanya ada istilahnya itu ainun hasib gitu. Ainun hasib berarti ada ainun hasib, berarti ya ada ainun soleh, pandangan rahmat, pandangan yang menjadikan seseorang ini kemudian baik. Makanya kan banyak cerita wali-wali itu, orang yang dia di rumah buruk kemudian kesasar ke situ, aslinya tidak mau hadir, cuma kesasar ke situ, pulang kemudian menjadi orang soleh juga. Ini sebab daripada nazroh, penglihatan para orang-orang soleh yang memang memberikan asar yang sangat banyak. Mungkin itu yang bisa